Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abdil mu'tarifin bi rububiyyatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kafatan linasi basira wa nazira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tahawana bis-shalah yarfa'illahu al-barakata min kasbi wa rizqih wa yuqafu min zawlil iman yudaku an su'ali munkarin wa nakir tastadda ruhahu walau sariba ma'al anhar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat nikmat kepada kita sehingga sampai hari ini tidak satu pun profesor di dunia ini yang mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung. Baik nikmat yang ada dalam diri kita maupun nikmat yang ada di luar diri kita. Saudaraku rahimakumullah, referensi kita hari ini adalah surah Al-Anbiya dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ayat tadi diawali dengan kata-kata iqtaraba, itu fi'il madinya qaraba. Qarib itu artinya dekat, bukan jauh. Iqtaraba sudah dekat, linnas kepada setiap manusia. Jadi setiap kita, setiap manusia itu sudah dekat, kata Allah. Hisabuhum, hari perhitungan, atau liang kubur, liang lahat, atau ajal. Wahum fi ghaflah. Sekalipun kematian sudah dekat, sekalipun ajal sudah dekat, tapi karakter manusia, kata Allah, wahum fi ghaflatin. Mengapa kalian masih santai, masih lalai, masih belum juga lengkap salatnya, masih ogah-ogahan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan, menguatkan, kalau ibadah kita masih santai, masih lalai, apa yang akan terjadi kepada kita? Yang pertama, kata Nabi, man tahawana bis-shalah. Barang siapa yang menyepelekan salat, mengentengkan salat, mengentengkan ibadah. Mungkin dia sering masbuk, masih masbuk, lumayan. Kalau tidak salat, mengentengkan, menyepelekan. Man tahawana bis-shalah, barang siapa yang menyepelekan salat. Apa kata Nabi? Yarfa. Yarfa itu artinya diangkat, dicabut.
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala al-barakati, keberkahan. Min kisbihi wa rizkihi, diambil keberkahan hartanya dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini tidak sedikit orang yang stres. Harta banyak, fasilitas dunia melimpah ruah, tapi tidak ada ketenangan batin. Kenapa? Selidik-selidiki ternyata salatnya belum lengkap. Man tahawana bis shalah. Saudaraku rahimakumullah, itu yang pertama, hilang keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan rezeki. Kalau punya anak susah diatur. Anak orang dulu sampai 9, sampai 10 aman. Nah sekarang sedikit tapi luar biasa. Itu salah satu penyebabnya mungkin kita menyepelekan agama dalam hidup kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ghaflah, lalai, santai, man tahawana bis shalah, barang siapa yang menyepelekan ibadah salat, ibadah yang lain, yuqafu mizarul iman, matinya tidak membawa iman. Apa maksudnya mati tidak membawa iman? Walaupun dia waktu hidup hebat, jadi juru kampanye, jurkam, tapi di saat meninggal dunia yukhafu mizarul iman, matinya tidak membawa iman. Artinya di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membaca kalimat la ilaha illallah. Kenapa waktu hidup jarang menyebut Allah Subhanahu wa taala? Zikir. Makanya orang-orang dulu kalau salatnya lama, panjang baca ayatnya, dan habis salat panjang wiridnya, pakai tasbih, dihajar napas kita turun isinya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini teknologi canggih, nyaris tidak ada berzikir habis salat. Salam kanan, salam kiri kabur. Coba kita baca hadis-hadis itu. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, tidak ada ketenangan hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang ghaflah, santai, lalai dalam hidupnya, bisa dimasukkan ke liang lahat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ditanam, dimakamkan, dihadapkan ke kiblat, kemudian ditimbun, dipasang nisan. Di saat itu datang malaikat. Sayati malakani. Kenapa enggak malakun? Malakani, 2 orang malaikat. Teman-teman kita sudah kembali. Habis memakamkan kita, malaikat datang. Sayati malakani fayajlisani. Datang malaikat, kemudian orang ini dipanggil, didudukkan dia. Kemudian diajukan pertanyaan. Pertanyaan esai. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang ini tidak sejawab, langsung diam saja. Yudaku an su'alin munkarin wa nakir. Berat, tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini orang yang waktu hidup melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mengantar saudara-saudara kita ke makam, baik di Pisangan, Tinjau Laut, Tangkuala, Kilo 8. Teman-teman kita sudah banyak yang mendahului kita, belajar dari situ. Mubalik yang tidak pernah diundang, tidak pernah naik pesawat, dia datang tanpa waktu, tanpa baca salam. Apa itu? Al-maut, kematian. Sebentar lagi kita akan diceramahi oleh mubali-mubali di sini. Ada mubali nasional, ada mubali lokal. Berapa persen orang yang sadar dengan ceramah mubali seperti sedikit? Nanti 1 Syawal, bisa kumandang
takbir Idul Fitri, masjid sepi kembali. Banyak orang yang menangis di saat itu. Tapi kalau dengan mubali yang kedua tadi, kematian, banyak manusia yang sadar. Teman-teman saya sudah banyak yang mendahului saya. Untuk itu kata Nabi, barang siapa yang berat untuk ibadah di dunia, yudaku an su'alid munkarin wa nakir. Yang terakhir, man tahawana bis shalah, barang siapa yang berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tastadda ruhahu walau sariba ma'al anhar, dicabut nyawanya dalam keadaan dahaga, walau sariba ma'al anhar, walaupun dialirkan selang. Contoh yang paling gampang kita tangkap, selang petai badak, dialirkan ke mulutnya, tidak akan hilang dahaganya, kata Rasulullah SAW. Haus, diambil nyawa rohnya dalam keadaan haus. Untuk itu saudara-saudaraku rahimakumullah, bulan training sudah mau datang. Bulan terbiyah, bulan Ramadan, Syahrul Quran datang kepada kita untuk mencuci hati-hati kita, untuk mencuci kesombongan kita. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Seandainya 11 bulan yang lalu mungkin ada di antara kita yang khilaf, yang salah paham. Sebelum masuk Ramadan, kata Nabi, musafahah, saling bermaaf-maafan. Saudara-saudara kita ini kampung ditelepon, mohon maaf. Itu diantaranya kata Nabi. Dan di Ramadan yang datang ini, yang akan datang ini, kita sambut dengan fariha, dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah dengan benar, dengan sehat. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan bisnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil imani wal islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanfa'u mal, tidak berguna, tidak bermanfaat, malun, harta yang kalian kumpulkan siang malam. Ada orang bekerja 8 jam per hari mengumpulkan harta. Ada yang bekerja 14 jam per hari mengumpulkan harta. Ada yang bekerja 24 jam long shift mengumpulkan harta. La yanfa' malun, tidak berguna harta yang kalian kumpulkan. Wala banun, dan tidak berguna anak-anak yang kalian bangga-banggakan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa orang yang tersenyum di akhir nanti. Illa man atallah biqalbin salim, orang yang punya hati yang selamat, hati yang sehat. Apa tanda-tanda hati yang sehat itu? Salah satunya kata Nabi dalam hadis sahih, mu'allakum fil masjid, orang yang senang salat berjamaah di masjid. Mu'allakum fil masjid, terpaut hatinya di masjid. Bukan setiap hari ke mall, ke Ramayana, ke mall-mall, tapi tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Untuk itu saudaraku rahimakumullah, mari kita islah lakum a'malakum, kita perbaiki amal-amal kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih sempurna lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhrijna min hadzal qaryati zalimi ahluha wa najjina min ladunka waliyya wa najjina min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.